Alfa Bu. Iya, sakit. Oh, bukan Alfa, mungkin sakit tadi sudah WA orang tuanya ke ibu. Ya, sebelum mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu ya. Raffi, tolong pimpin doa. Raffi. Sebelum kita mulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin ya Bapak. Amin. Oke. Nah, setelah membaca doa, kita mulai dengan ini ya, menyanyikan lagu Indonesia Raya agar jiwa nasionalisme kita semakin meningkat ya. Noval, tolong mana maju Noval. Sini ya Kak. Yang lain diharapkan untuk berdiri ya. Kita menyanyi lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, tanah airku, tanah tumpah darahku. Indonesia Raya. Siapa yang masih ingat apa saja kelenjar pencernaan? Oke, apa? Sebentar. Apa yang kencang? Saluran pencernaan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Oke, betul? Betul. Oke, kemudian ada, nah ibu mau tanya lagi. Siapa di sini yang pernah mengalami sakit mah? Ada yang pernah? Tunjuk tangan. Saya Bu, Oke, Ryan, kamu pernah sakit mah? Apa yang kamu rasakan? sangat mengerikan. Saya tidak bisa berdiri. Oh, tidak bisa berdiri katanya. Berarti sudah kronis atau belum nih? Sudah pernah diperiksa belum sama dokter? Wah, saya alhamdulillah sekarang bisa tetap senyum setiap hari. Oh, alhamdulillah, berarti sudah sehat ya. Berarti harus dijaga pola makannya ya. Siapa lagi yang pernah sakit mah? Oke, Noval, bagaimana rasanya sakit mah? Rasanya ya sakit ya Bu. Oh, sakit katanya. Sakitnya di mana sakitnya? Di hati atau di mana? Lambung. Di lambung. Oke, berarti organ yang mengalami masalah adalah apa? Lambung. Iya, lambung. Nah, bisa dilihat dari gambar tersebut. Jadi, ketika kamu tidak makan atau pola makannya itu berantakan, ya, jadi lambung ini dalam keadaan kosong. Nah, lambung ini memproduksi apa namanya? HCl atau asam lambung. Nah, ketika tidak ada makanan yang masuk, dia nanti akan apa jadinya? Jadi merasakan mual, kembung seperti itu ya. Yuk, kita mulai. Are you ready? Yeah. Coba lagi. Are you ready? Yes, ready. Ayo semangat. Are you ready? Yes, ready. Oke, kita mulai ya. Wah, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Up. Up, Ayo. Down. down, Up. up, Down. down, Left. left, Ayo left kemana? Oke, right. right. Yang terjadi pada sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis gejala dari gangguan organ pencernaan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi upaya pencegahan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ya. Kita menggunakan model PBL, yaitu adalah problem based learning, di mana nanti ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, yang kemudian nanti kalian akan secara berkelompok untuk berdiskusi tentang masalah dan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD tersebut. Ya, ibu bagikan kelompok. Kelompok 1 ada Adel, 2 Nopal, 3 Emir, 4 Fatan, 5 Fuad. Di sini kelompok 1 ya. Oke. Nah, di sini ada berita Kak. Coba kita dengarkan beritanya. Ya. Dia menderita sakit tulang yang minta disuntik mati dievakuasi ke rumah sakit daerah. Langsung ke rumah
Otomatis oleh bebas-bebasan dan lingkungan. Avandi, warga desa Timbang, Kecamatan Banyu Putih, Batam, cuma 14 tahun dan hanya bisa berbantu. Oke, apa Kak? Sakit tidak bisa diurus sepele karena saya menjadi komis. Oke, iya betul sekali, good job. Selanjutnya, siapa lagi yang ingin memberi pernyataan? Tunjuk tangan, oke. Tidak boleh. Yang kenceng Pak suara. Tidak. Karena dokter sudah memberikan dosis yang sesuai dengan Oke, iya betul. Selanjutnya, siapa lagi kelompok satu lagi yang ingin memberikan pernyataan? Ya, oke, Ahmad. Sebaiknya kalau mengalami keluhan langsung konsultasi ke dokter, jangan menemui pengobatan alternatif. Oke, iya betul sekali ya. Jawabannya coba tepuk tangan buat teman-teman semua. Boleh berdiskusi ya. Waktu berdiskusinya 20 menit. Nanti Ibu tanya-tanya ya. Oke. Sekalian bikin PowerPoint-nya ya. Bikin berapa PD-nya ya? 20 menit ya waktunya ya. Ibu akan kunjungin. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya sudah paham belum? Ada. Kalian boleh mencari informasi dari handphone, internet atau laptopnya ya. Boleh dicari informasi, boleh bebas. Ya. Kalian bisa mencari kajian literatur dari laptop atau handphone. Ya, oke. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, nanti Ibu akan lihat hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gambarnya tadi. Nutrisi. Ya, betul. Nah, oke, yuk dipresentasikan. Jadi pendapat kami tentang anak ini mengalami gangguan pencernaan yaitu terkena gangguan malnutrisi. Malnutrisi adalah gizi buruk karena pembentukan enzim mengalami gangguan. Saya pernah membaca suatu artikel. Terkadang gangguan malnutrisi terjadi pada satu keluarga, bahkan satu desa bisa kena malnutrisi. Menurut kalian, mengapa hal itu bisa terjadi? Nah, tadi ada ya Kak, gambarnya tuh satu keluarga atau satu desa itu dia banyak semuanya terkena malnutrisi. Ya, itu kenapa kira-kira? Yuk dijawab yuk, kelompok 2. Jadi, Yang kelompok 3 kenapa? jadi hal ini bisa terjadi karena faktor ekonomi orang. Jadi karena faktor ekonominya kurang mungkin, jadi dia tidak bisa membeli makanan yang bergizi. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi. Sepertinya ada yang ingin bertanya. Nggak jadi pamit bertanya sendiri. Enggak jadi. Oke, tepuk tangannya buat kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyakit GERD yang jadi di lambung. Penyebabnya adalah HCA yang berlebihan. Gejala yang ditemukan biasanya sakit perut dan upaya pencegahannya adalah menjaga pola makan. Serostomia adalah organ yang mengalami gangguannya dalam mulut. Penyebabnya biasanya tumor otak, radang selaput otak dan lain-lain. Terus gejala yang ditimbulkan misalnya mulut kering dan upaya pencegahannya adalah tidak minum obat-obatan dan makan makanan yang sehat. Terus ada penyakit MA yang mengalami gangguannya adalah lambung. Penyebabnya adalah asam lambung yang tinggi dan gejala yang ditimbulkan biasanya mual dan perut kembung. Upaya pencegahannya adalah makan dengan pola yang teratur. Terus ada appendicitis yang mengalami gangguannya di usus belulu, dan penyebabnya biasanya sisa-sisa makanannya terjebak dan tidak bisa keluar, dan gejala yang ditimbulkan adalah sakit perut yang hebat. Upaya pencegahannya adalah menjaga pola makan. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan di bawahnya juga. Berdasarkan informasi yang kalian temukan, gangguan atau penyakit terjadi yang disebabkan oleh makan makanan tidak sehat. Penyakitnya adalah gastritis, appendicitis, dan diare. Apa yang terjadi pada proses pencernaan makanan jika salah satu organ pencernaan mengalami gangguan penyakit? Sistem pencernaan mengalami gangguan dan timbul banyak penyakit di sistem pencernaan. Oke, nah ada yang ingin bertanya? Boleh tunjuk tangan yang ingin bertanya dari kelompok lain. Ayo, tadi sudah memperhatikan. Apa pertanyaannya? Coba boleh tunjuk tangan. Yuk, Tio, coba apa pertanyaannya? Kelompok 3. Nanya yuk. Yuk, yang kencang suaranya Kak. Kasih mic-nya. Boleh berdiri ya, yang menanya boleh. Disamperin. Jadi kelompok kalian, apa ada yang pernah mengalami gangguan appendicitis?
Sitis. Bagaimana upaya cara kami agar tidak terkena apendisitis? Dari kelompok kami Coba jawab ya Rehan. dari kelompok kami sebenarnya sudah ada yang pernah kena apendicitis, itu Arik ya. Iya. Karena Arik itu kan suka makan makanan yang sehat, polanya berantakan makanan. Jadi yang kita lakukan supaya Arik terhindar dari penyakit apendicitis itu ya udah, yaitu kita suruh Arik menjaga pola makan makanan yang seimbang. Gitu teman-teman. Oke, tepuk tangan. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oke, sudah? Oke. Silakan kembali ke mejanya masing-masing. Tepuk tangannya buat kelompok 2. Oke. Menjaga pola makan. Kalau dibilang kronis, GERD memang penyakit kronis karena bisa berlangsung waktu yang cukup lama. Kondisinya itu bukan karena nggak sembuh-sembuh, ini karena gaya hidup yang nggak berubah. Makanan yang dikonsumsi juga nggak berubah, maka dia akan demam terus. Jadi dia bisa menjadi penyakit yang lain. Ini akan menyebabkan seorang merasakan rasa terbakar di tenggorokan, sulit menelan suara serak, batuk, dan glukoz nasal kronis, atau bahkan menyebabkan komplikasi seperti muncul dari paru, bronkitis, emfisema, penyerapan. Nah, dari wacana kedua yang disebutkan dari sananya, gimana cara mencegah gangguan pencernaan. Pertanyaan Rehan, kesimpulan yang saya dapat, cara mencegah gangguan sistem pencernaan yaitu dengan makan makanan yang sehat dan bergizi. Ya, oke. Benar? Terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Semangat! Tanya untuk Rehan yang paling baik. Gambar pertama ini sakit apa ya? Itu Kira-kira? Belum tepat. Yang paling tepat apa? Ayo. gastriti. Pasti itu namanya sembelit. Siapa yang pernah sembelit? Lagi kali. Oke, sembelit ini adalah kesulitan buang air besar. Jadi tuh fesesnya atau kotoran kalian terlalu lama di usus besar. Karena usus besar itu fungsinya untuk apa? Ada yang lihat? Nah, apa dia? Ya, dia menyerap air. Nah, karena kotorannya terlalu lama di usus besar, jadi dia semakin padat, ya kering. Jadi dia sembelit ya. Penyakit gastritis yang semakin parah sehingga menimbulkan luka pada dinding lambung. Gejala yang ditimbulkan hampir sama dengan gastritis, seperti merasakan nyeri di ulu hati, mual, muntah, tidak nafsu makan, kembung, bahkan sering bersendawa dan sulit menarik nafas. Penyebab Kesimpulannya adalah banyak macam-macam gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh pola makan yang tidak sehat. Oke. Kita tahu macam-macam gangguan sistem pencernaan juga akibat dari pola makan tidak sehat. Seru sekali teman-teman. Oke. Nah, ditulis nama lengkap, kelasnya apa, kemudian dijawab. Ini gampang kok, 10 soal aja. A, B, C, D. Fatih yang berapa Fatih? 7. Oke. Pekan depan kita akan mempelajari tentang, kan sekarang itu gangguan. Pekan depan kita akan mempelajari tentang alat atau teknologi yang dapat kita gunakan untuk menangani gangguan sistem pencernaan tersebut. Ya, kalian boleh baca-baca di buku atau searching. Pekan depan kita mau membuat suatu makalah, jadi dipersiapkan juga bahwa laptopnya juga. Ya, nanti kita akan membuat makalah dan nanti presentasi lagi dan membuat PowerPoint nanti. Ya, siap? Ya, Bu. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.